أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali lagi berkumpul di majlis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat berkat karunia-Nya dan nikmat-Nya yang begitu besar. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali lagi berkumpul di sini dalam rangka mempelajari bahasa Arab dasar, ya, bahasa Arab dasar khusus untuk yang pemula, kayak dengan kitab Durusul Lugha li Ghairi Natiki Nabiha karya Syekh Abfi Abdurrahman, yang jilid yang pertama, ya, juzul awal. Sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan ad-darsu at-tasi', itu pelajaran ke-9, yang dimana di sana kita mempelajari ada sebuah kaidah, yaitu na'tun wa man'utun. Itu na'at itu adalah sifat, ya, yang mensifati, sedangkan man'utu itu yang disifati. Ya, contohnya adalah tajirun goniun, ya, pedagang yang kaya, seperti itu, ya. Kemudian talibun jadidun, murid yang baru. Kemudian masih banyak lagi, ya. Kemarin sampai mana? Ustaz Fauzan masih halaman berapa? Terakhir 52. Mau dipulang aja atau lanjut, ya? Sudah paham belum? Dan man'ut mungkin ada dulu, nggak masalah. Tafadhol. Mungkin sekarang ini dulu aja, ya, kita lanjutin pelajaran saya yang sebelumnya, terakhir halaman 49. Tamarin as-sani, yang kedua, fil faragi fil jumali al-atiyati na'tan munasiban. Sudah 49. Nah, di sini juga ada na'tun, ya, fil jumali al-atiyati.
pada kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Jadi kita suruh menentukan atau meletakkan dalam titik-titik ini pada jumlah-jumlah di bawah ini, yaitu dengan taat yang sesuai, maksudnya dengan sifat yang sesuai dengan kalimat sebelumnya. Paham ya? Contoh ya, nomor 1, Khadijatu thalibatun jadidatun. Ya, contoh seperti itu. Khadijah adalah murid yang baru. Thalibatun jadidatun. Ya, kenapa jadidatun? Muannas. Karena di situ ada Khadijah sebagai muannas, ya. Bagaimana kalau Khalidun Thalibun. Berarti kalau Khalidun gimana? Udah ketemu, paham sih? Ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal ya, nomor 2 dari Pak Mukti, silakan. Nah, baru ketemu ya. Ya kan? Fil faragi fil jumali al-atiyati na'tan munasiban. Ya, kita suruh mengisi titik-titik di bawah ini ya dengan yang sesuai, kata sifat yang sesuai dengan kalimat sebelumnya ya. Tadi saya kasih contoh nomor 1 ya. Khadijatu thalibatun jadidatun. Ya, titik-titik ditulis jadidatun. Kenapa jadidatun? Ya, karena dia kalimatnya muannas, Khadijah. Tadi yang disifati adalah thalibatun jadidatun. Karena dia mensifati dari thalibatun. Thalibatun merupakan khabar dari Khadijah. Paham sudah? Jadi suruh diisi titik-titik ini dengan kata sifat yang sesuai. Nah, ini kan Khadijatu thalibatun. Nah, kita isi jadidatun. Khadijah adalah murid yang baru. Ya kan? Nah, di sini kita isi yang sesuai dengan kalimat sebelumnya. Nah, sini nomor 2. Silakan. Khalidun. Ajirun. Nah, kata sifat apa yang sesuai yang telah kita pelajari sebelumnya? Ya, kayak di sini kemarin banyak ya. Tajirun kan satu apa? Bukan seperti itu. Jadi dia sifatnya. Kalau itu maksudnya sifat dari pedagang tuh apa gitu. Itu yang diperdagangkan, bukan sifat. Nah, syahirun boleh, goniun boleh, ya kan?
pedagang yang kaya, pedagang yang terkenal. Seperti itu. Bukan. Kan yang kita bahas di sini adalah na'tun waman utun. Jadi sifat dan yang disifati. Jadi biasanya kalau kemarin kan telah kita pelajari ya, bahwasanya kaidah na'at dan man'ut tuh ada 4 ya. Yang telah kita pelajari, yang kita pelajari di sini tuh hanya 2, yaitu na'u dan jenisnya aja gitu ya. Apa? Kejelasannya dan jenisnya, apakah dia mudzakkar atau muannas, ya kan? Ya kalau di sini kan kayak kata yang sebelumnya thalibatun ya. Dia nakirah. Maka kita sifatinya dengan nakirah tanpa alif lam. Thalibatun jadidatun tanpa alif lam. Nah, thalibatun muannas dengan ta marbutah, maka jadidatun juga harus muannas dengan ta marbutah. Sama keduanya. Thalibatun dan jadidatun sama. Nah, sekarang Khalidun tajirun. Mujtah. Nah, jadi artinya gimana? Oh, iya, sahih. Nah, coba diuraikan sedikit ya. Kenapa mujtahidun? Kenapa enggak al-mujtahidu atau al-mujtahidatun? Coba. Saya mau paham loh kaidahnya. Enggak ada alif lam. Terus berarti dia apa kalau nggak ada alif lam namanya? Nah, nakiroh. Nah ini harus dihafal ya. Nakiroh ma'rifat. Karena ini adalah kaidah. Terus kenapa enggak mujtahidun? Mujtahidatun. Apa kemarin kaidahnya kalau yang seperti itu? Sama jenisnya. Mudzakkar, karena tajirun mudzakkar, maka mujtahidun juga harus mudzakkar. Naatnya juga harus mudzakkar, yaitu mujtahidun. Seperti itu ya. Biar kita lebih paham gitu. Maksudnya paham kepada kaidah. Taib nomor 3 Pak ini Bang silakan. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Sahih. Artinya bahasa Arab itu mudah. Jadi dia apa kaidahnya? Lughatun sahlatun ya. Karena dia nakirah dengan muannas. Sahih. Baik, nomor 4 Pak Ardiansyah. Enggak pakai tanwin ya. Nah, alif lam. Irun jamilun. Jamilun atau jamilatun? Kenapa dia jamilun? Karena mudzakkar. Jadi artinya gimana? Burung kutilang itu bagus atau indah.
Baik. Lanjutnya Pak Tumio nomor 5. Ya. Tuffah. At-tuffahu. Fakihatun. Apa sifat yang sesuai dengan fakihah? Apa? Nah, kenapa kaslah itu? Fakihah apa? Fakihatun. Apa yang sesuai? Ada yang bisa? Apel itu adalah buah-buahan. Titik-titik. Apel itu adalah buah yang apa? Lezat apa bahasa Arabnya? Berarti lezat itu bahasa Arabnya apa? Sama ya. Lazizatun. Ya. Lazizah. Hampir sama kan? Lazizatun. Jadi at-tuffahu fakihatun lazizatun. Ya. Karena dia nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Karena dia muannas, maka na'atnya juga muannas. Baik. Lanjut nomor 6. Mujtahidun. Artinya murid atau guru yang rajin. Ya, boleh. Atau juga boleh ana mudarisun jadidun, guru yang baru. Nah, di sini kenapa dia mujtahidun, tidak mujtahidatun? Nakirah. Kemudian mudzakkar. Man'utnya mudzakkar, maka naftunnya juga mudzakkar. Baik. Nomor 7, silakan Pak Tri. Muhammadun. Tabibun. Jadidun. Jadi artinya gimana? Dokter yang baru. Kenapa jadidun tidak jadidatun? Mudzakkar. Baik, kenapa enggak al-jadidatu? Al-jadidu. Sahih. Seperti itu ya. Lanjutnya Pak Mahmud nomor 8. Al-inkiliziyatu inkiliziyatu. Lughatun syahirun. Boleh. Ada juga boleh juga lughatun sa'batun ya. Yang telah kita pelajari sebelumnya di kalimat-kalimat sebelumnya ada ya. Jadi artinya apa? Bahasa yang terkenal. Sahih. Di sini kenapa dia syahirun?
Syahirun apa syahiratun? Syahiratun ya. Karena dia man'utnya yaitu muannas. Maka naatnya juga muannas. Kenapa dia enggak asyahiratu? Syahiratun atau asyahiratu? Pakai alif lam atau tidak? Pakai. Kenapa? Karena namanya nakirah ya. Baik. Sekarang Pak Setiono nomor 9. A'anta. Apa yang tepat? A'anta talibun. Apakah kamu murid? Titik-titik. Apakah kamu murid? Titik-titik. Atau yang tepat apa? Hah? Boleh aja sih, cuma kayaknya tapi kurang ini ya, kurang sesuai aja gitu. Tapi yang lebih tepat itu ya sesuai dengan yang sebelumnya aja. Biasanya apa? Thalib itu sebelumnya disifati dengan apa? Kan lebih mudah. Gimana? Jadidun. Nah, kenapa dia jadidun atau al-jadidu? Jawabannya al-jadidu atau jadidun. Pakai alif lam atau tidak? Tidak pakai atau pakai? Pak. Pakai alif lam atau enggak? Tidak pakai. Kenapa? Karena man'utnya karena yang disifati nakirah atau tidak pakai alif lam. Nah, kemudian jadidun atau jadidatun. Jadidun. Kenapa? Karena sama jenisnya. Man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Baik ya. Jadi artinya gimana? Apakah ya? Anta talibun jadidun? Apakah kamu murid yang baru? Jadi kita ada istifham ya, ada pertanyaan di situ. Baik, lanjut nomor 10. Nah, bukti lagi, silakan. Al-Qahiratu. Kayak al ya. Jamilatun. Sahih, enggak masalah. Jadi artinya apa?
Kairo adalah kota yang indah. Baik. Di sini jamilun atau jamilatun. Kenapa? Manas. Baik. Al-jamilatu atau jamilatun. Pakai alif lam atau tidak? Gimana? Pakai tidak? Hah? Lihat kata sebelumnya. Nama kota. Nama kota boleh. Enggak masalah. Yang nama kota tuh Kaironya. Madinatun kan kotanya. Dia pengkhabarannya dari Kairo. Bukan nama kota Madinah. Kecuali Madinatun Munawwarah. Nah, Madinah Munawwarah baru itu nama kota. Berarti dia apa? Pakai alif lam atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena nakirah. Jadi yang nama kota ya Kaironya, bukan Madinah. Madinah itu kota. Maksudnya menjelaskan Kairo itu kota yang indah. Kairo kota yang besar. Baik. Insyaallah paham ya sini ya. Ada pertanyaan? Insyaallah mudah ya. Baik. Kemudian tamarin selanjutnya. Dha fil makanil khari fil jumali al-atiyati man'utan munasiban. Letakkanlah ya, atau tentukanlah pada tempat yang kosong pada kalimat di bawah ini, yaitu dengan man'ut ya, man'ut yang sesuai. Atau di sini sudah ada di sini titik-titik yang kosong ya, kita suruh diisi dengan man'ut, yaitu yang disifati. Jadi di sini sudah ada kata sifatnya semua ya. Sahlatun, goniyun, kaslanu, qadimun, maksurun ya. Nah, kita disuruh apa? Kira-kira kata siapa yang perlu disifati dengan sifat-sifat yang tertera di sini ya. Paham ya? Contoh lah. Al-arabiyatu ya, al-arabiyatu. Nah, kita isi lughatun. Lughatun sahlatun. Ya kan? Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Jadi kita isi apa? Lughatun ya. Karena apa? Sahlatun bisa disifati dengan mensifati bahasa ya, atau lughatun. Baik, lanjut nomor 2, Bang Billy silakan. Jadi artinya baru atau lama? Ya, saya murid yang lama. Ingat, kita harus perhatikan juga ya, nakiroh dan jenisnya, mudzakkar atau muannas. Ya, di sini ada talibun dan qadimun, sama-sama nakiroh, sama-sama mudzakkar. Baik, lanjut Pak Ardiansyah. Apa artinya? Dagang yang kaya. Di sini apa yang menentukan dia sebagai na'at dan man'ut? Tajirun, goniyun. Nah, tajirun, goniyun. Nah, dia di sini kaidahnya apa? Nakiroh dan mudzakkar. Baik, nomor 4.
Silakan Pak Tumio. Nah. Belum dibuka bukunya. Ntar kita tunggu terlalu lama. Maksurun ya. Ada titik-titik maksurun. Ya, ini adalah titik-titik yang rusak atau yang patah. Jadi sifat siapa yang perlu disifati dengan kata maksurun? Man'utnya apa gitu yang perlu, yang sesuai dengan naatnya maksurun? Kursiyun. Sahih. Hadza sahih. Jadi artinya gimana? Kursi yang rusak. Sahih. Jadi di sini ada dua kaidah, yaitu dia man'utnya nakirah, maka naatnya juga nakirah. Kursiyun nggak pakai alif lam, maka maksurun juga nggak pakai alif lam. Kemudian kursiyun juga mudzakkar, maksurun juga mudzakkar. Baik. Pak selanjutnya Pak Yanto. Faisalun. Faisal ya, ini nama orang. Ya. Kaslanun atau kaslanu? Tolibun kaslanu. Kenapa kaslanu tidak kaslanun? Dia berarti tanwin atau enggak? Kan kemarin setelah kita pelajari ya, kaslanu tidak boleh ditanwin. Nah, ntar kita insyaallah pelajari ada di bawah setelah ini ya. Dia tetap nakirah walaupun tidak ada alif lamnya, tapi dia tidak boleh tanwin. Ya. Kan kalau nakirah tidak ada alif lam kan kita kaidahnya apa? Harus tanwin. Kecuali ada alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Tapi di sini tidak pakai alif lam, tapi kok nggak ditanwin gitu kan? Padahal nakirah kan, tapi nggak ditanwin. Nah, di sini ada pengecualian ya. Nanti ada namanya isim ghairu munsharif, atau bisa juga ismul ladzi la yansharif, atau mamnu' minas sarf. Nah, nanti kita pelajari. Sudah ada beberapa yang telah kita pelajari dari isim ghairu munsharif ini, dari bab pertama, kedua. Sebenarnya ada 10 atau 9. Baik. Jadi artinya apa? Faisal adalah murid yang malas. Baik. Baik. Nah, perhatikan di sini ya. Yang tamarin keempat ini, Iqra ya. Coba ada yang mau baca, Pak Tri, silakan bawahnya. Iqra. Baik, terus Jau'anu, terus Atashanu, terus Ghadbanu, terus Mal'anu ya. Jadi kaslanu itu malas ya. Jau'an lapar, boleh ditulis silakan. Atashanu haus ya. Ghadbanu itu marah, dan mal'anu itu penuh. Jau'an lapar, atashanu haus, ghadbanu marah, mal'anu penuh. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Dia termasuk dari isim ghairu munsharif, atau bisa kita singkat aja IGM lah. IGM gitu, biar lebih memudahkan.
IGM ya. Isim ghairu munsharif. Ada nama lainnya lagi mamnu' minas sarf ya. Yang terlarang dari tanwin. Kemudian ada juga ismul ladzi la yansharif. Jadi isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, di sini kaidahnya dia menggunakan wazan fa'lanu. Ya. Nah, di sini kita baca dulu aja ya. Silakan Pak Mahmud dibaca nomor 1. Ana jau'an apa? Coba ulangi gimana? Ana jau'anu. Ditanwin enggak? Enggak ya, saya. Jadi artinya apa? Saya lapar. Baik. Sekarang Pak Doni, silakan nomor 2. Anta jau'an. Yang dibaca harokat akhirnya. Anta Jau'an. anu ani anun. Hah? Coba gimana? Anta jau'an. Anta jau'anu gitu ya. Jadi artinya apa? Apakah kamu lapar? Nah, jawab. La. Ya. Ana Atsan. atsan. Atsya. Atsan. Ya. Jawabnya apa? Tidak. Ya. Saya haus. Saya haus. Tidak boleh ditanwin ya. Atsyanu, jau'anu ya. Walaupun dia nakirah tapi tidak boleh ditanwin. Sama kayak apa? Sebelumnya Fatimatu, Jainabu, apalagi Khadijatu tadi. Kemudian Aisyatu, dia termasuk apa? Nama perempuan. Tanwin. Kemudian sama nama lelaki yang tamar butoh. Ya. Sebenarnya ada pelajarannya ini di akhir jilid ini ya, di kitab ini. Ya, di halaman, kalau mau pelajari di halaman 118 ya, di situ ada al-mamnu'u minas sarf ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, di situ ada al-anwa'ul atiyati minal asma'i mamnu'atun minas sarf ya. Ada nomor 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, di situ ada Zainabu, Maryamu, ada contoh-contohnya. Sama ada tadi yang kita pelajari nomor 3 kaslanu, jau'anu, atsyanu ya. Syaba'anu, mal'anu. Atau ini bisa juga yang akhirannya alif dan nun ya. Jau'anu. Nah, kan belakangnya alif dan nun ya. Maka dibacanya tidak boleh ditanwin. Insyaallah nanti kalau sudah sampai sana kita pelajari ya. Yang penting kita udah ada gambaran nanti kalau sudah sampai sana. Oh, ini yang tidak boleh ditanwin dan itu yang boleh ditanwin. Yang sekarang ini kita pelajari ada beberapa saja, yaitu yang akhirannya adalah alif dan nun. Taib nomor 3. Sekarang Pak siapa? Pak Solihin mau baca? Lima aja gitu ya. Al-mudarrisu. Limadha al-mudarrisu
Ghadban. Ghadbanu al-yauma. Jadi limadzal mudarrisu ghadbanu al-yauma. Ya, apa artinya? Limadza itu kenapa? Ya. Limadza. Kenapa? Kenapa? Kenapa Pak Guru itu marah hari ini? Gitu ya. Al-yauma itu hari ini. Dia zorof ya, zorof zaman, terangan waktu. Sama kayak al-yauma akmaltu lakum ya. Dia maka mansub. Kenapa? Kenapa ya? Dia sebenarnya ada li, ada ma, dan za. Sebenarnya terpisah. Li itu huruf jar, ma-nya itu mausul ya. Ma-nya itu istifham. Nah, za-nya itu adalah isyarah. Tapi kalau digabung ya kenapa gitu artinya. Limadza anta ghadbanu ya. Kenapa kamu marah gitu. Limadza anta jau'an gitu. Boleh. Baik. Di sini ada ghadbanu ya. Ghadbanu itu boleh ditanwin atau tidak, Pak Solihin? Tidak boleh ditanwin. Jadi yang kata-kata di atas ini tidak boleh ditanwin karena dia belakangnya ada alif dan nun. Boleh ditulis atau nanti saya tulis di papan tulis boleh. Kita baca dulu satu lagi. Pak Astiono coba. Kubun, al-kubu. Mal-an. Ditanwin enggak? Hah? Tanwin enggak? Mal'anu tidak boleh ditanwin ya. Al-kubu itu gelas ya, boleh gelas. Kub, cup ya. Kalau bahasa Inggrisnya cup gitu. Jadi artinya apa? Gelas itu penuh. Baik. Ada spidol. Kita tulis sedikit. Isim ghairu munsharif. Udah ada. Taruhlah kita sebutlah habis ini. Oh ada. Oh. Terus juga ya. Atau IGM lah kita sebut ya. Jadi ini adalah
Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Tidak, walaupun dia tidak pakai alif lam, tapi dia tidak boleh ditanwin. Nah, yang pertama kita telah pelajari atau di sini. Nama wanita ya. Wanita. Contohnya, habis ini. Nggak ada lagi ya? Ya udah. Tapi kelihatan nggak? Kelihatan dikit ya. Ya contoh. Nggak, ini dikit dong. Aduh. Fatimatu ya. Dan boleh juga Khodi jatuh dan lainnya. Dan yang kedua, nama laki-laki yang pakai tat marbutoh. Contohnya Hamzatu. Kemudian nomor 3. Nah, ini yang kita pelajari sekarang, itu akhiran alif dan nun. Alif habis pisan. Alif dan nun atau ini. Nah, contohnya yang ada di buku ini ya. Ya, yang pertama apa? Nama wanita, dan yang kedua nama laki yang ada tamar butohnya seperti apa? Hamzah. Kemudian isim ghairu munsharif ya, atau kita singkat IGM lah boleh. Seperti Hamzah ya, nama laki yang tamar butoh. Usamah, Muawiyah, Talhah ya. Nama lelaki yang menggunakan tamar butoh maka tidak boleh ditanwin. Muawiyatu ya. Muawiyatu. Hamzatu. Paham sudah ya? Sudah kan? Jadi ini adalah isim ghairu munsharif yang alif akhirannya alif dan nun. Kayak
boleh. Nah, sama nama orang juga, kalau dia alif dan nun, dia nggak boleh tanwin, kayak Usmanu. Usmanu nggak boleh tanwin. Terus apa lagi ya? Hindun kan dia pengecualian. Nah, kan dulu pernah saya katakan ya, nama wanita semuanya isim ghairu munsharif, kecuali yang dia memiliki 3 huruf. Nah, kayak Hindun. Hindun itu hurufnya hanya ada 3. Terus apa lagi yang pokoknya yang 3 huruf tuh dia ditanwin. Kecuali Hindun ya. Kecuali yang 3 huruf. Semua nama wanita kecuali 3 huruf. Sebenarnya masih ada gitu. Cuma nanti kita ini sebagian saja dari isim ghairu munsharif. Masih ada lagi kayak apa? Nama non Arab ya, non Arab kayak Ismailu, Ibrahimu, terus Yaqubu ya. Terus apa? Sulaimanu. Nah, Sulaimanu itu alif dan nun. Sama yang kita pelajari ini. Sulaimanu, Utsmanu. Ya, terus yang non Arab tuh juga ada Yusufu ya. Enggak ditanwin semua. Jadi kalau yang sering kita temui ini sekarang ini biasanya nama wanita ya. Sama apa? Di sini nanti biasanya nama wanita ya. Yang sering kita temui. Baik. Sekarang yang kalimatu al-jadidatu ya. Kata-kata yang baru. Nah, di sini al-lughatu apa artinya? Bahasa. Ya, boleh tulis syahirun ya. Apa artinya? Syahirun terkenal. Kemudian al-Madinatu apa? Kota ya. Kemudian at-tairu apa artinya at-tairu? Burung. Baik. Kemudian al-yauma. Al-yauma hari ini. Dia termasuk ini ya, zorof ya. Zorof yang dia selalu al-yauma, tidak al-yaumu, tidak al-yaumi. Kemudian kaslanu, malas. Ya, dia termasuk dalam apa? Apa namanya? Isim ghairu munsharif. Bolehlah kita singkat saja IGM lah gitu. IGM gitu. Insyaallah biar lebih cepat ini nangkepnya gitu. Kemudian jau'anu apa? IGM artinya jauhan ya. Kayaknya udah jauhan ya. Udah jauh kan. Mulai jauhan ya. Mulai lapar. Atasyanu haus ya. Dia juga termasuk IGM. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Kita bilang IGM aja nggak apa-apa. Kemudian mal'anu penuh ya. Dia juga termasuk IGM. Kemudian ghadbanu dia apa? Marah. Dia juga termasuk IGM. Dan dia juga biasanya kata sifat ya. Ghadbanu, jau'an. Kemudian al-usfuru. Al-usfuru
Al-usfuru ta'irun shagirun. Burung yang kecil. Jadi al-usfuru maknahu shagirun ta'irun shagirun. Burung yang kecil. Burung apa yang kecil ya? Emprit. Ya. Kecil banget ya. Kalau gereja enggak ya? Baik. Ini ada lagi al-yauma. Oh, berarti tadi al-yaumu ya. Sekarang al-yauma. Bedanya sama sih, itu hari. Maka kalau al-yaumu bisa berubah dia. Nanti emang ada dzaraf itu yang bisa berubah, ada yang tidak. Kayak ini al-yauma itu dia nanti langsung dzaraf gitu. Dzarafun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Tapi ada juga dia yang bisa berubah al-yaumu, al-yaumi. Kalau biasanya dia disambung atau menunjukkan kalau hari ini artinya hari ini berarti al-yauma. Dia menunjukkan hari ini, menunjukkan waktu. Cuma kalau hari saja biasanya dia bisa berubah. Ya nanti ada pelajaran yang lainnya insyaallah. Baik ya, cukup. Kita ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri. Isim yang tidak boleh, isim ghairu munsorif ya kan. Artinya itu isim atau kata ya. Ghairu itu yang tidak, munsorif itu ditanwin. Yang tidak ditanwin. Nah, seperti itu artinya. Sebenarnya ada lagi nama lainnya mamnu' minas sarf ya, yang terlarang dari tanwin. Boleh juga ismul ladzi la yansharif. Isim yang allazi yang la yansharif, yang tidak ditanwin. Sama saja. Cuma nanti emang beda. Biasanya ada beda buku, beda nama gitu. Kayak di sini di halaman berapa tadi? 118 dia mamnu' minas sarf ya. Coba lihat. 118 al-mamnu'u minas sarf. Ada banyak di sini. Ada 6. Ya cuma ada siap ada yang bercabang juga setiap nomor. Kayak Usmanu, nah itu sebenarnya nama orang yang alif akhirannya alif dan nun. Sebenarnya Godbanu, Kaslanu juga alif dan nun. Sebenarnya sama aja, cuma dia dicabang lagi. Ini yang nama orang, ini yang sifat gitu. Kemudian nanti ada yang akhirnya alif hamzah, aghniya'u, fuqara'u, uzara'u ya, talib maksurah. Kemudian ada yang ngikutin wazan, kemudian ada yang mengikutin fi'il. Ya nanti kita pelajari lagi. Yang kita telah pelajari aja dulu. Ada lagi pertanyaan? Cukup lah ya. Cukup ya. Mungkin kalau nggak ada lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nahtabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.